Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kabar NKRI. Dalam channel ini, kami akan menyajikan berita-berita terpanas, terpercaya, terup to date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat. Salam NKRI. Inilah rahasia bisnis dan harta kekayaan Kapolda Irjen Fadil Imran sahabat Ferdi Sambo. Priangan Timurnes, drama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran jadi pembicaraan di tengah kasus penembakan Brigadir J di rumah Irjen Ferdi Sambo. Desakan Irjen Fadil Imran untuk segera dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya terus bergulir dari publik. Banyak yang menilai Irjen Fadil Imran gagal menuntaskan kasus yang terjadi di wilayah hukum kekuasaannya, lantas bagaimana keterlibatan Irjen Fadil dalam kasus ini? Serta seperti apa profil lengkap hingga kekayaan, mari kita bongkar. Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa Jokowi turut menyoroti kasus penembakan Brigadir J mencopot sebanyak 25 anggota Polri. Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo juga didesak agar segera mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran karena beredar video Fadil Imran berpelukan dengan Irjen Ferdi Sambo. Siapa sangka jika pelukan yang umumnya menunjukkan keharmonisan pada kesempatan yang berbeda dapat berubah menjadi kontroversi. Handoko Gani menilai bahwa pelukan antara orang dewasa dengan gender yang sama dapat melahirkan tafsir. Bahwa melalui pelukan Fadil Imran ingin memberikan pesan bahwa dia sudah mengetahui peristiwa yang menimpa Brigadir J. Dari sinilah pelukan itu terjadi sebuah kontroversi karena pelukan kode Inspektur Jenderal ini dikaitkan dengan proses penyidikan kasus penembakan yang terjadi di rumah Sambo. Menurut banyak pihak sebagai Kapolda Metro Jaya tak mungkin pada Fadil Imran tak mendapat laporan dari Kapolres Jakarta Selatan terkait peristiwa di rumah dinas Ferdi Sambo. Publik menilai Irjen Fadil Imran terkesan tak tegas dan lalai atas penanganan kasus penembakan Brigadir J ini. Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo didesak agar mencopot Irjen Fadil sebagai Kapolda Metro Jaya. Demi kelancaran kasus yang belum juga ada titik terang. Irjen Pol Muhammad Fadil Imran resmi dilantik untuk menggantikan Irjen Pol Nanan Soekarna sebagai Kapolda Metro Jaya pada November 2020 lalu. Fadil Imran sendiri merupakan alumni Akademi Polisi Angkatan 1991. Selama berkarir di kepolisian ia memiliki banyak pengalaman di bidang reserse. Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini mengawali karirnya di Korps Bayangkara sebagai Kepala Satuan 3 di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian karirnya melompat menjadi Kapolres KP3 Tanjung Priok pada tahun 2008. Berselang setahun Fadil kembali ke Polda Metro Jaya. Sekalinya menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrimum setelah 3 tahun menjabat, tepatnya pada tahun 2011 Fadil Imran dimutasi untuk menduduki jabatan Kasubdit Reskrim Polri. Sekalinya menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrimum setelah 3 tahun menjabat, tepatnya pada tahun 2011 Fadil Imran dimutasi untuk menduduki jabatan Kasubdit Reskrim Polri. Masih di tahun yang sama dirinya kemudian menduduki jabatan Direktur di Treskrimum Polda Kepulauan Riau. 2 tahun kemudian pada tahun 2013 Fadil Imran mencoba ke Polda Metro Jakarta Barat. Tahun 2015 dirinya dipindah tugaskan untuk menduduki jabatan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Freedom Bareskrim Polri. Lalu pada tahun 2016 Fadil kembali lagi ke Polda Metro Jaya dan menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus. Setahun kemudian Fadli mutasi dan mencoba sebagai staf ahli sosial budaya. Hingga tahun 2020 selanjutnya masih pada tahun yang sama mutasi menjadi Kapolda Jatim pada bulan Mei 2021. Akhirnya pada 16 November 2021 Fadil Imran resmi menjadi Kapolda Metro Jaya. Kehadirannya Jempol Muhammad Fadil Imran tak asing lagi bagi warga DKI Jakarta. Selama 32 tahun mengabdi sebagai anggota kepolisian. Beliau tercatat pernah bertugas di Polda Metro Jaya selama 24 tahun. Pria kelahiran 14 Agustus 1961 lain sering diberitakan sejak menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat pada tahun 2013. Pada saat itu Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan proses hukum terhadap Hercules dan 49 anak buahnya. Terkait dugaan melakukan aksi pemerasan penghasutan melawan petugas perusakan dan kepemilikan senjata api, Fadil juga membentuk tim pemburu preman untuk memberantas aksi premanisme di kawasan Jakarta Barat.
Diawaki 20 hingga 30% yuk ini dilengkapi dengan senjata api revolver hingga laras panjang jenis SS1 dan ceragar mini. Sasaran pengamanannya tentu pelaku tindak kejahatan termasuk aksi premanisme yang kerap melakukan pemerasan hingga meresahkan masyarakat. Selain itu, Fadil mengeluarkan sistem pencegahan tindak kejahatan berbasis masyarakat. Sistem ini merupakan bentuk optimalisasi Babin Kamtibmas untuk mewujudkan kebutuhan polisi dengan masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan di lingkungan sekitar. Prestasi lain yang melambungkan nama Fadil Imran adalah kasus pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab dengan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Bert Hussein, saat itu paling keren yang memegang tongkat kendali di Treskrimsus Polda Metro Jaya, menetapkan Firza Hussein dan Rizik Syihab sebagai tersangka. Didengar prestasinya sebagai perwira Polri yang sangat menyita waktu, Irjen Pol Fadil Imran juga berhasil meraih gelar Doktor Kriminologi dari Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 Fadil Imran sukses membongkar kasus pembajakan film Warkop DKI Rebon dan berhasil membekuk 1 orang pelaku. Selanjutnya saat menjabat sebagai Dirtipid Siber Bareskrim Polri, dirinya berhasil membongkar kasus besar yang berkaitan dengan organisasi cyber terorganisir Muslim Cyber Army pada Februari 2018 Bilal. Fadil Imran juga percaya mengemban tugas sebagai Wakil Satgas Nusantara sebagai langkah preventif Polri mendinginkan suhu politik menjelang pelaksanaan Pilkada serentak dan pemilihan presiden tahun 2019. Prestasi Fadil Imran tercatat dalam upaya penanganan pandemik di wilayah Jawa Timur. Berikan kinerjanya, wilayah Jawa Timur yang sebelumnya masuk kategori zona hitam menurun menjadi zona kuning. Selain itu, Irjen Pol Fadil Imran juga pernah membuat inovasi program vaksinasi Merdeka Anak yang mendapat apresiasi dari Kapolri. Program ini disebut sangat mendukung upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Sepanjang karirnya di kepolisian dan sederet prestasi yang berhasil Fadil Imran raih, berapa total kekayaan saat ini sebagai pejabat publik wajib melaporkan kekayaan yang ia miliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam situs lhkpkpk.go.id jumlah kekayaan Fadil Imran mencapai 4,25 miliar rupiah. Fadil melaporkan hartanya pada 26 November 2021 lalu. Saat awal menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, kekayaan terbesar Fadil Imran terdapat pada aset tanah dan bangunan di Bekasi dan Kota Bandar Lampung dengan total 2,45 miliar rupiah. Secara rinci, tanah dan bangunan di Bekasi luasnya 688 m2 dengan nilai 1.307 miliar rupiah, sedangkan tanah dan bangunan di Kota Bandar Lampung luasnya 1.080 m2 atau senilai 108 miliar rupiah. Sebenarnya itu kendaraan yang tercatat di LHKPN Fadil Imran hanyalah Toyota Innova Venturer tahun 2019 yang mempunyai harga 300 juta rupiah. Fadil Imran ternyata tak mempunyai harta bergerak maupun surat berharga, tetapi yang memiliki kas dan setara kas senilai 1,409 miliar rupiah.